Dia punya airlines. Yes. Berarti kan gede banget dong. Oke, uangnya miliaran Ya, pasti kan gitu kan. gede banget duitnya kan gitu ya. Dia punya salah satu gedung di daerah Tanah Abang gitu ya, dan kita main ke sana waktu itu. Itu ada satu kondisi di mana dia masih tidak terima terhadap Oke. ada satu orang yang nipu dia Oke. gitu ya, dan bawa lari duitnya. Yang mungkin hari ini sebetulnya buat dia itu nggak juga bikin dia bangkrut atau kenapa-napa gitu ya. Tapi karena perasaan tidak terima itu, dia bilang, gue doain semua hal yang buruk bisa terjadi sama dia in every sajadah. Yang kayak gitu-gitu ini kan luka finansial, Mas Teguh. Yes, Gitu. betul. Jadi jangan teman-teman kira bahwa satu-satunya solusi dalam hidup kita adalah karena uangnya lebih banyak. Enggak. Kenyataannya enggak seperti itu. Nah, yang Halo teman-teman Kedamaian ID, sudah bersama Mas Fadi lagi saya. Ya, oke. dan masih terus bersama Mas Teguh. Wah, Mas Oke. Teguh ini mantap ya. Selalu punya pertanyaan. Selalu punya pertanyaan teman-teman. Oke. Oke. Oke, Mas Fadi, masih bicara tentang uang dan scarcity tentunya ya kan gitu. Mengangkat dari mengangkat ini ya, kita angkat dari Berat nih berarti. satu pertanyaan dari teman-teman gitu kan. Oke. Ada nggak sih kita bisa bahagia atau bisa menumbuhkan rasa aman finansial kita tanpa harus kaya? Nah, karena gini Mas Wadi, menariknya itu terutama di kalangan kita ya. Kalangan kita itu bahkan berpikir gampang lah kalau udah kaya mah kan gitu ya kan. Itu tuh bisa diatur kalau misalnya kita punya uang. Belum tentu teman-teman. Ternyata banyak juga orang yang punya uang tetap masih stres kan gitu ya. Nah ini mungkin untuk menyederhanakan ya teman-teman ya. Ada nggak kita bisa merasa aman finansial kita tanpa harus kaya raya gitu ya? Nah, ini yang kita perlu sepakatin dulu ya teman-teman ya. Mungkin saya kasih gambaran Mas Teguh ya buat teman-teman tentang apa yang sudah terjadi, apa yang sudah saya lihat secara langsung di banyak banget testimoni orang-orang yang udah pernah saya share tentang ini, tentang kebijaksanaan, terutama tentang kecerdasan emosional terhadap uang, gitu ya. Jadi teman-teman, ternyata gitu ya, dari banyak banget orang yang sudah pernah ikutan program kita di Kedamaian atau kita sharing tentang ini ya, tentang money flow gitu mungkin ya, tentang bagaimana teman-teman bisa melihat uang itu dari sudut pandang kecerdasan emosional. Ternyata yang pertama, fakta yang perlu teman-teman tahu adalah bahwa orang yang terlihat sangat kaya, yang banyak banget duitnya, atau mungkin di permukaan terlihat nyaman hidupnya gitu ya, itu banyak loh yang nggak bahagia. Jadi jangan sampai di kepala kita teman-teman punya idealisme gitu. Ini kalau misalnya kaya mungkin masalah gue selesai. Iya, kan betul. gitu ya. Kalau aja duitnya lebih banyak dari ini, pasti gue lebih dicintai. Makanya, betul, misalnya uang yang jadi syarat kebahagiaan seseorang. Nah ini perlu dikeluarin dari kepala Anda dulu teman-teman, karena ada banyak banget orang yang saya lihat secara langsung, even dia seorang miliarder, even dia punya gedung di Jakarta, dia punya airlines gitu ya, dia punya pesawat Boeing bahkan gitu, tetap aja dalam kondisi di mana dia juga ada loh bagian dirinya yang tidak bahagia gitu. Bahkan ada satu kenalan saya yang memang, bayangin nih Mas Teguh, dia punya airlines. Berarti kan gede banget dong. Oke, uangnya miliaran pasti kan gitu. Gede banget duitnya kan gitu ya. Dia punya salah satu gedung di daerah Tanah Abang gitu ya, dan kita main ke sana waktu itu. Itu ada satu kondisi di mana dia masih tidak terima terhadap ada satu orang yang nipu dia gitu ya, dan bawa lari duitnya. Yang mungkin hari ini sebetulnya buat dia itu nggak juga bikin dia bangkrut atau kenapa-napa gitu ya. Tapi karena perasaan tidak terima itu, dia bilang, gue doain semua hal yang buruk bisa terjadi sama dia in every sajadah. Wow, bayangin. waduh, ini udah langsung ke ini ya, ke sujud dia nih. Kayak gitu loh. Iya. Ya actionnya oke sih, saya bisa terima gitu ya. Mungkin karena didasari perasaan kecewa yang luar biasa, terhina luar biasa, atau sakit hati misalnya. Tetapi dia bawa ini dalam setiap sujudnya loh, gitu. Kan berarti ada luka finansial yang masih ada. Bukan tentang jumlah nominal uangnya, saya yakin, karena mungkin uangnya bulan depan dia dapat lagi gitu loh. Tetapi tentang perasaan nggak terima nih, gue nggak boleh diginiin loh, gitu loh. Ini duitnya harus balik nih, dah. Yang kayak gitu-gitu ini kan luka finansial, Mas. Yes, gitu. betul. Jadi jangan teman-teman kira bahwa satu-satunya solusi dalam hidup kita adalah karena uangnya lebih banyak. Enggak. Kenyataannya enggak seperti itu. Nah yang kedua teman-teman,
Yang perlu teman-teman pahami ini dari fakta dan data yang saya miliki ya, bukan hanya sekedar teori. Dari saya ngelihat langsung banyak banget orang, dan ini juga terjadi sama hidup saya, Mas Teguh, bahwa ternyata untuk bahagia. Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini, Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu, dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Itu duitnya nggak perlu sebanyak yang Anda pikirkan. Iya, betul. Nih, ini menjawab pertanyaan Mas Teguh nih ya, tentang apakah kita harus sekaya itu gitu ya untuk bahagia. Jawabannya enggak, teman-teman. Justru di hampir banyak kejadian gitu ya, idealisme orang yang salah. Jadi bayangin nih ya teman-teman, ketika teman-teman berpikir bahwa wah, saya tuh akan sangat happy loh kalau misalnya duit saya sekian, misalnya. Ekspektasinya yang salah. Ekspektasinya berarti dia ya? yang Betul. salah, betul. Bayangan dia dengan duit sekian itu baru bahagia. Kenyataannya enggak loh. Banyak orang ternyata menyentuh level kebahagiaan sebelum sampai sana. Jadi seringkali kita salah ekspektasi gitu. Misalnya kita punya bayangan, wah ini kalau saya punya mobil 3 mungkin saya happy. Sekarang punyanya motor. Ternyata punya mobil 1 udah jauh lebih happy dari yang dia bayangkan. Gitu. Atau misalnya punya bayangan, ini kalau misalnya di ATM ada 10 miliar aja nih nganggur parkir. Ini pasti tenang banget nih. Wah, pendidikan anak nggak bikin stres, pensiun tenang gitu-gitu ya. Teman-teman, aslinya mungkin nggak butuh segitunya, bahkan nggak nyampe 1 miliar pun, begitu Anda mulai punya di rekening ratusan juta, sudah punya rasa aman, udah punya rasa tenang. Jadi perlu di manage ekspektasinya, bahwa ya untuk teman-teman bisa punya perasaan aman secara finansial, teman-teman nggak perlu punya idealisme yang terlalu besar. Gitu. Apapun angka yang ada di kepala Anda gitu ya, jumlah aset, jumlah tanah, jumlah rumah, misalnya jumlah mobil, atau jumlah uang di rekening Anda, percaya sama saya, pada kejadiannya nanti kalau Anda hubungkan dengan level bahagia, kebahagiaan yang teman-teman inginkan itu nggak semahal itu. Oke. Jadi di manage ekspektasinya ya, diturunin ekspektasinya. Iya, betul. Ternyata nggak sesusah itu loh. Iya, soalnya gini Mas Fadli kan, karena memang ya itu tadi ya, ada banyak orang-orang yang berpikirnya masih sederhana itulah gitu ya. Menyentuh level ini, kalau misalnya saya kaya raya, saya akan mungkin bisa berbagi untuk orang lain, bisa bayar hutang, bisa untuk pendidikan ini itu. Nah kan masih, mungkin kalau saya lihat ini masih dalam permukaan ya, masih dalam permukaan. Mereka melihatnya tentang uang, bukan berdasarkan emosionalnya. Padahal kalau misalnya kita runut juga ke mana, kalau misalnya teman-teman muslim gitu ya kan, sangat percaya bahwa ternyata orang bahagia juga tidak perlu banyak uang juga kan gitu. Ada juga orang-orang yang sederhana bisa bahagia. Betul. Mungkin kalau misalnya di itunya kalau nggak salah qanaah ya gitu. Ya, gitu sebutannya qanaah gitu. Gitu. Yes, bukan berarti kita mengesampingkan 100% uang ya. Kita sepakati bahwa untuk hidup perlu uang. Tetapi yang kita perlu luruskan adalah tidak sebanyak itu untuk butuh uangnya untuk bahagia. Gitu ya. Bukan berarti, oh Mas berarti hidup sederhana dan susah itu berarti bisa bahagia ya, belum tentu ya. Tetapi yes, teman-teman perlu uang, perlu banget. Makanya kenapa kita juga tetap perlu kerja, perlu berkarya, perlu bermanfaat supaya ditukar sama duit kan gitu ya. Supaya ada cash flow-nya, supaya ada money flow yang berputar masuk dan keluar. Tapi percaya deh, seringkali banyak orang berpikir butuh lebih banyak untuk dapetin kebahagiaan yang dia mau. Aslinya enggak. Jadi tetap butuh duit, tetap butuh jadi versi diri lebih baik, tapi nggak butuh kaya-kaya banget kok. Yes. Nah mungkin jadi mungkin ya, mungkin jadi apa ya? Jadi resisten buat teman-teman itu adalah, oke, kalau misalnya aku nggak bisa bahagia, atau kalau misalnya aku bahagia dengan keadaan sederhana, berarti kan perlu ada batas-batasan Mas Fadli gitu ya kan? Ya mungkin untuk misalnya untuk apa? Untuk main-main, misalnya untuk hiburan gitu ya kan? Untuk spend untuk hal yang menyukai, mungkin butuh teman-teman entah gitu. Iya. Nah, bayangannya gini lah teman-teman ya. Coba deh kalau saya nih ya misalnya ditanya gitu. Kalau Mas Fadli nyentuh level itu tuh gimana gitu ya. Nah, jawaban saya simpel teman-teman. Ketika saya bisa makan apapun yang saya mau makan dan saya suka.
itu kan nggak butuh income ratusan juta Mas Teguh. Yes, betul. Ya kan? Tapi ya yes perlu, mungkin yang tadinya seporsi 20.000 sekarang jadi 60.000 misalnya kan. Saya pengen ayamnya 3 kan, sekali-sekali mungkin pengen begitu ya kan. Ya boleh, nggak apa-apa. Dan itu happy. Nggak butuh jutaan rupiah loh, nggak butuh steak yang harganya satu slice 3 juta gitu kan, nggak perlu gitu. Pernah kok. Ya satu titik kita pengen ngerasain itu ya nggak apa-apa, tapi kan di setiap hari kita perlu merasakannya. Kadang-kadang ya yang namanya kita kan kalau makan kan all you can eat. Iya. Apa aja diambil? Bukan all you can eat yang memang Di resto. daging yang di resto Iya, di betul. grill itu bukan, tetapi ketika datang apa aja yang Anda mau, se-happy Anda sampai bahagia ya beli. Beli ya. Gitu. Betul. Anda boleh ya, saya untuk bahagia di makan saya kali ini mau nasi sama lalap sama ayam sama lele sama daging ya monggo nggak apa-apa. Selama muat. Kalau Anda mampu kan perutnya, Iya. tapi happy. Yes. Nah, itu kan bisa kalau makan kan. Atau kalau misalnya teman-teman beli barang. Teman-teman kan mikir ya, untuk beli barang itu kan wah, Iya, apakah harus betul. dompet LV? Enggak harus kok. Apakah harus misalnya tas Gucci? Enggak harus gitu. Apakah hal-hal yang mungkin bikin teman-teman bisa bahagia itu sesempit itu? Jawabannya enggak loh. Ada banyak banget barang yang mungkin yes sedikit lebih mahal dari harga rata-rata, tapi itu akan bikin Anda jauh lebih happy dibanding Anda toleransi beli di harga yang normal atau yang murahan tanda kutip gitu. Iya. Nah ketika itu dilakukan dan happy, ternyata nggak semahal itu untuk beli itu. Betul. Nggak butuh lagi-lagi punya income ratusan juta atau miliaran rupiah lah untuk beli sesuatu yang Anda bikin Anda bahagia gitu. Hari ini rasanya rumah saya tuh udah aduh nggak tahu lagi kalau harus beli barang taruh di mana. Karena semua sudut kayaknya udah keisi dengan pas ya, udah cukup aja gitu. Jadi saya jadi malah nggak punya keinginan beli barang gitu loh, karena nggak tahu mau beli apa lagi. Kayaknya udah semua kebutuhan ada. Nah itu saya sangat happy teman-teman. Dan ya nggak butuh income yang gede banget gitu loh. Jadi nggak perlu jadi orang kaya di versi kepala Anda untuk bisa punya rasa aman secara finansial. Oke. Nah, berbicara tentang rasa aman Mas Ali ya, rasa aman finansial tadi. Kita udah tahu bahwa tidak perlu menjadi kaya raya untuk menjadi aman tadi. Makanya tadi saya bilang kalau misalnya kebutuhan, contoh misalnya liburan ini Mas Fadli. Perlu nggak ya liburan? Gitu ya. Perlu nggak ya liburan? Kalau misalnya liburan, ini akan menguras uang tabungan saya tentunya kan gitu. Ini berarti kan ada scarcity mindset ya gitu ya. Ada ketakutan. Padahal sebenarnya kalau misalnya liburan, kalau misalnya dia happy tetap bisa dijalanin aja ya, lakukan aja gitu ya. Lakuin aja nggak apa-apa. Kadang-kadang kan gini, orang tuh terjebak di persimpangan jalan nih ya, dan sering datang balik ke saya dengan feedback, ya Mas tapi kan duitnya cuma segitu-gitu Iya, ya. betul. Nanti kalau dipakai buat makan bulan depan gimana? Betul, nah, betul. Ya teman-teman perlu seimbangkan ya antara kecerdasan finansial dari sisi IQ, dari sisi financial planning yang kita tahu pada umumnya, dengan kecerdasan emosional tentang uang. Nggak bisa berat sebelah juga. Ya, yes kita sepakat kita perlu untuk ya jangan juga Anda ngutang terus liburan gitu loh gitu kan. Betul. Atau misalnya duit buat bayar utang Anda pakai buat liburan, ya salah juga. Perlu punya sedikit perencanaan keuangan, tetapi tidak perlu sesakti itu loh untuk mengerti tentang financial planning secara keseluruhan baru Anda mau spend duit Anda. Enggak. Anda juga perlu happy ketika ngeluarin itu. Gitu, ketika membelanjakannya. Dan lagi-lagi nih seringkali kita salah memproses Mas Teguh. Kita pikir satu-satunya jalan untuk happy adalah dengan liburan ke sana. Belum tentu selalu ke sana. Bisa jadi level happy yang sama bisa dengan teman-teman ternyata ngeliatin mobil lewat di atas jembatan tol. Bisa jadi loh. Coba dicek ya. Ya. Atau sekedar ngajak anak Anda berangkat ke pasar malam. Dia cuma naik kora-kora kecil, naik kemudi puter nih, nggak nyampe 100.000 habis, tapi udah happy banget pulangnya. Dibanding kalau liburan ke Bali mungkin habis 15 juta kan gitu. Kalau sekeluarga semuanya berangkat kan. Nah, teman-teman bayangin hal-hal seperti itu dengan mudah gitu ya. Jadi bayangin happy-nya. Yang penting adalah perasaan happy yang tercapai. Bukan tentang syaratnya. Wah nggak dong Mas. Kalau ke pasar malam saya nggak mungkin happy seperti saya happy-nya ke Bali. Nah berarti itu masih bersyarat. Berarti betul. Anda masih punya abundance block gitu. Disederhanakan gitu. Yes. Mungkin itu ya. Memang kita jadi PR kita semua sih teman-teman ya. Antara memilih dan memilah gitu ya. Mana ini yang sebenarnya mana gitu ya kan. Sama aja kok. Ini kan cuma pikiran kekanak-kanakan kita aja teman-teman. Kayak anak saya nih ya. Misalnya ini dia kan agak libur nih. Gitu. Terus
Papa, ke mall dong, bosen di rumah, dia bilang gitu. Iya. Nah kan saya udah kebayang nih kalau ke mall kan antara dia beli mainan atau main di Fun World atau Time Zone kan gitu ya, atau dia beli makanan yang mahal misalnya gitu kan, yang mungkin saya nggak pengen ngasih selalu ke anak saya itu duit gampang apa gampang, lu terima aja apa aja beres, minta apa pasti ada. Saya nggak mau mendidik anak saya dengan cara seperti itu gitu kan. Saya pengen ngasih lihat dia keseluruhan bentuk dunia dengan semua point of view, walaupun uangnya ada gitu. Lah ternyata begitu ke mall mulu bosen, gimana kalau kita main bulu tangkis? Nah, kan ada raket tuh yang kemarin kita pakai kan. Shuttlecocknya juga udah dibeli gitu kan. Udah ternyata dengan main bulu tangkis happy selesai. Gitu. Menggantikan mall yang mungkin habisnya 500.000, 1 juta kan kita nggak tahu. Dan ya udah, yang penting happy-nya gitu. Nah ini sama, kita di posisi kita yang udah lebih dewasa, seringkali kita juga ngotakin dengan cara itu gitu loh. Bahwa wah kalau misalnya income-ku sekian baru aku happy. Kalau misalnya tabunganku sekian mungkin aku merasa berharga gitu. Kalau misalnya aku punya aset sekian atau nanti udah punya mobil atau udah punya rumah di sana misalnya, baru nanti aku merasa berharga, merasa aman. Nah kenyataannya nggak semahal itu. Oke. Tapi tetap butuh duit. Sama kayak tadi anak saya kan ya, yang nggak sejuta sih keluarnya. Tapi kan raket sama kok ini kalaupun sesederhana-sederhananya kan pakai duit belinya. Ya 200.000 lah sama lapangannya kan gitu ya. Yes, gitu. Betul. Jadi disederhanakan. Nggak harus sekaya itu. Nah itu Oke, Mas Fadli ya. Dan mungkin ya, sedikit saya review juga, kalau misalnya kita ngasih sesuatu ke anak kecil kan belum tahu apa-apa ya gitu ya kan. Bisa jadi kita kasih uang 20.000 atau kita kasih jajanan 20.000, mainan yang 20.000 sama yang 200.000 sama aja sama mereka. Sama aja asli. Gitu, betul. Sama-sama senangnya sehari. Bener. Habis besok dia nyari lagi. Ini 400.000, ini 1 juta loh gitu ya kan. Tapi ketika dibeli ini yang 40.000 apa yang 5.000-an lah itu ya kan, yang mainan-mainan puzzle itu. Happy juga ya ternyata kan gitu, bener. Sama gitu. Nah, bayangin Anda tuh harusnya seperti itu. Seperti anak kecil itu gitu loh. Yes. Kayak anak kita kan dibawa ke tempat mainan yang mahal kayak Kids Station atau Toys Kingdom, dia akan milih mainan yang mungkin 500.000 atau 1 juta dan happy. Atau Anda bawa ke toko mainan di pasar malam, yang wah pilih apa aja nak, pokoknya semua beres karena semua mainan di bawah 50.000 harganya. 10.000 apa berapa gitu ya. Betul. Nah, dia kan akan tetap pilih satu, ya kan? Dan buat dia happy-nya sama yang 50.000 sama yang 1 juta loh. Betul. Nah, happy itu seperti itu, teman-teman. Jadi jangan bersyarat. Kalau teman-teman masih punya syarat, Anda masih punya abundance block. Artinya Anda perlu rilis abundance blocknya, perlu lepas. Gitu. Atau yang sering kita sebut adalah unconditional happiness. Unconditional happiness. Happy unconditionally ya. Ada itu. Udah apa aja happy lah pokoknya gitu. Nah, yang menarik adalah rumus ini akan membawa teman-teman untuk mendatangkan rezeki yang lebih besar berikutnya. Ini yang bikin kalau orang udah mempelajari ini dengan benar, Mas Teguh, dia akan dengan sengaja praktekin. Dia akan bikin ini sebagai pengingat. Dia akan dengan sengaja melakukannya, merasakannya, mensensualisasikannya setiap hari, setiap saat gitu. Karena dia tahu, teman-teman juga tahu seharusnya gitu kan, secara teori kalau kita happy akan mendatangkan rezeki yang lebih besar berikutnya. Kalau kita bersyukur nikmatnya akan ditambah. Kan gitu aturannya. Kalau ini dilakukan terus nikmatnya ditambah. Dilakuin lagi tambahan yang tadi disyukurin lagi, nikmatnya ditambah lagi. Nah, ini yang kita obrolin tentang money flow yang semakin gede gulungannya semakin gede. Gitu. Baru namanya money flow mastery. Ini sedikit saya mau testimoni Mas Fadli. Ya. Jadi beberapa waktu lalu saya juga sampaikan ke istri saya kan gitu ya tentang scarcity mindset dan abundant mindset ini gitu ya kan. Ya bahwa kita ya memang untuk uang tuh ya nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Uang itu kita anggap mengalir gitu ya kan. Mengalir dan ya emang lagi keluar terus masuk lagi. Betul. Gitu kan. Materi-materi yang dari Mas Fadli yang saya tanyakan ini benar-benar saya sampaikan lagi loh teman-teman ya ke istri saya. Bahkan saya voice note nih dengerin kan gitu ya. Nah, dan ya alhamdulillahnya memang ada perubahan yang signifikan gitu. Setidaknya kalau misalnya pun paling tidak stres kan kayak gitu ya. Kalau untuk kesehatannya gitu ya. Dan ternyata tidak hanya itu, termasuk flow money kita juga ternyata berjalan dengan baik gitu ya kan. Yang saya bilang sepertinya ini gara-gara kita belajar abundance gitu ya gitu. Dan kemarin dia laporan ke saya, Han, ternyata udah 3 hari nih
pemasukan income kita udah segini loh. Wah. Tidak seperti yang biasanya. Oh gitu ya. Makin gede. Oh gitu. Alhamdulillah tak bilangin Ya, gitu. ya. Yaudah kita lanjutin aja. Materi-materi ini kita pelajari langsung gitu ya. Yes, praktekin. Dan alhamdulillah ya, teman-teman perlu praktekin sih. Gitu sih. Ya, benar. Paling tidak kalau misalnya uangnya belum besar, paling tidak kita nggak stres. Ya. Kesehatan mental juga kita terjaga, kan gitu kan. Daripada uang tidak bertambah, stres juga iya. Kan gitu Dan ya. memang begitu gulungannya. Betul. Kalau Anda melakukan ke arah yang sebaliknya, yang terjadi itu. Dua itu ya, double kill jadinya ya. Stres dan uangnya nggak nambah. Berkurang mungkin iya. Triple kill berarti. Oke. Gitu ya. Jadi lakukan dengan benar ya. Sip. Udahlah. Nah, mungkin teman-teman ya, bagaimana caranya mau merilis mau melihat mau memperbaiki abandonnya yang tadinya punya mental block dan lain sebagainya, tonton terus aja video-video kita ya, video-video sebelumnya juga gitu. Itu komplit banget ya, dan kita susun sesuai dengan kurikulum. Sesuai dengan step by stepnya teman-teman ya. Jadi teman-teman tonton sampai selesai di video-video sebelumnya, yaitu ya tagline-nya ada money. Ini tadi kita nggak ada money. Oke, itu aja mungkin Mas Wadli ya. Thank you atas attention-nya Mas Wadli. Thank you juga buat teman-teman ini yang nonton sampai akhir ya. Kalau ini adalah video pertama yang Anda tonton, maka teman-teman perlu subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya, pilih all notification supaya teman-teman dapetin notifikasi kapanpun kita upload video baru. Karena ini penting banget, yang duluan nonton, duluan praktek, duluan dapetin rezekinya. Yes, Amin gitu. Ya. Sip. Oke, Thank you Mas Wadli. See Thank you you, in Mas the Teguh. next video.